Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadil Muhammad Firdaus dari kelas 11 Multimedia dan saya bersekolah di SMKN 45 Jakarta. Kali ini saya akan menunjukkan 12 unsur animasi dalam serial Despicable Me 3. Unsur apa sajakah itu? Let's check it out. 12 prinsip animasi pertama kali dikenalkan oleh dua orang animator Disney, yaitu Ollie Johnston dan Frank Thomas pada tahun 1981. 12 prinsip animasi bisa dikatakan sebagai konsep dasar dalam pembuatan animasi. Berikut ini adalah 12 prinsip animasi tersebut. Pertama, squash and stretch. Berfungsi membuat benda-benda hidup atau benda mati dibuat seolah-olah hidup, menjadi lebih bernyawa dan bergerak lebih realistis. Ketika objek sedang dalam gerakan mengkerut dan melonggar, volumenya akan tetap, dan sebaliknya ukuran kelihatan berubah. Prinsip ini merupakan unsur paling penting dalam animasi. Misalnya, saat karakter satu memukul karakter yang lain, wajah yang dipukul terlihat elastis. 2. Anticipation atau antisipasi. Anticipation adalah sebuah persiapan gerak atau ancang-ancang, membuat setiap gerakan secara berurutan sehingga dapat dinikmati dan dimengerti oleh penonton. Contoh dari gerakan anticipation adalah ketika orang akan berlari, akan tampak ancang-ancang, baru kemudian melangkahkan kaki, kemudian berlari. 3. Staging. Staging berfungsi sebagai pendukung suasana dalam animasi. Misalnya mengatur posisi kamera di bawah, membuat karakter terlihat besar dan menakutkan. Kamera atas membuat karakter tampak kecil dan bingung, sedangkan kamera samping membuat karakter tampak lebih dinamis dan menarik. Keempat, strike ahead action dan pose to pose. Strike ahead action yaitu membuat animasi dengan cara seorang animator menggambar frame by frame dari awal sampai akhir selesai seorang diri. Teknik ini memiliki kelebihan, yaitu kualitas gambar yang konsisten karena dikerjakan oleh satu orang saja, tetapi memiliki kekurangan, yaitu waktu pengerjaan yang lama. Sedangkan pose to pose yaitu pembuatan animasi dengan menggambar hanya pada keyframe tertentu saja. Selanjutnya interval antar keyframe digambar dengan dilanjutkan oleh animator lain. Cara ini memiliki waktu pengerjaan lebih cepat karena melibatkan lebih banyak sumber daya, sehingga lebih cocok diterapkan pada industri animasi. Kelima, follow through dan overlapping action. Follow through adalah tentang bagian tubuh tertentu yang tetap bergerak meskipun seseorang telah berhenti bergerak. Misalnya, rambut yang tetap bergerak ketika orang sedang berdiri. Sedangkan overlapping action adalah serangkaian gerakan yang saling mendahului atau overlapping. Misalnya, saat minion sedang mengayuh, tetapi mereka tetap diam di tempat. 6. Slow in dan slow out. Slow in dan slow out menegaskan bahwa setiap gerakan memiliki percepatan dan perlambatan yang berbeda-beda. Slow in terjadi jika sebuah gerakan diawali dengan lambat kemudian menjadi cepat. Sedangkan slow out terjadi jika sebuah gerakan yang relatif cepat kemudian melambat. Yang ketujuh, arch. Arch adalah sistem pergerakan tubuh pada manusia, binatang, atau makhluk hidup lain yang bergerak mengikuti pola atau jalurnya. Hal ini memungkinkan mereka bergerak secara smooth dan lebih realistik, karena pergerakan mereka mengikuti suatu pola yang berbentuk lengkung. Misalnya saat anjing berlari seperti membentuk lengkungan gelombang. 8. Secondary action. Secondary action adalah gerakan-gerakan tambahan yang dimaksudkan untuk memperkuat gerakan utama agar sebuah animasi tampak lebih realistik. Secondary action bukan untuk dijadikan sebagai pusat perhatian sehingga mengalihkan perhatian dari gerakan utama. Misalnya saat karakter wanita memutar tangan di atas permukaan gelas. 9. Exaggeration. Exaggeration merupakan upaya mendramatisir animasi dalam bentuk rekayasa gambar yang bersifat hiperbolis. Dibuat sedemikian rupa sehingga mendapatkan ekspresi ekstrim tertentu dan biasanya digunakan untuk keperluan komedi.
Misalnya ekspresi penjahat ini saat ditendang bola oleh minion. 10. Solid drawing. Solid drawing adalah kemampuan menggambar yang baik dan benar. Di dalam animasi, prinsip ini amat penting, karena dengan prinsip menggambar yang baik, maka akan menghasilkan animasi yang lebih peka. Misalnya pewarnaan dan desain ketika karakter berada di sebuah pabrik permen karet dan terdapat cukup banyak warna. 11. Appeal atau gaya visual. Appeal berkaitan dengan keseluruhan look atau gaya visual dalam animasi. Kita bisa dengan mudah mengidentifikasi gaya animasi buatan Jepang dengan hanya melihatnya sekilas. Kita juga bisa melihat style animasi buatan Disney atau DreamWorks cukup dengan melihatnya sesaat. Hal ini karena mereka memiliki appeal atau gaya tersendiri dalam pembuatan karakter animasi. 12. Timing. Timing adalah tentang menentukan waktu kapan sebuah gerakan harus dilakukan. Seorang animator harus mampu membuat perkiraan waktu dari sebuah adegan, sehingga adegan atau gerakan yang dibuatnya mampu memberikan kesan yang nyata. Misalnya, kapan waktu minion harus dijatuhkan, dan kapan waktu minion harus mendarat dari jatuhnya.